Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Setiap tahun wajib pajak orang pribadi baik yang bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis atau pekerja bebas harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan ya. Jadi surat pemberitahuan tahunan ini berisikan total pendapatan kotor dan pajak yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP online atau aplikasi penyedia jasa yang menjadi mitra resmi DJP ya. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Pagi hari ini senang banget untuk di edisi hari ke-26 di bulan Januari tahun 2021 ya. Kita ketemu di Talk Show Sonora untuk di pagi hari ini. Ini juga bersama teman-teman dari DJP Kalimantan Barat. Kita perkenalkan dulu sahabat Sonora di pagi hari ini satu persatu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wiwin Rosadi. Waalaikumsalam Mas Arif. Kabarnya sehat ya Pak Wiwin? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan assalamualaikum untuk Mas Andi. Ya, waalaikumsalam Mas Arif. Sehat juga Mas? Alhamdulillah sehat ya. Nah, saudara, Pak Wiwin Rosadi ini selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Kemudian sedangkan Mas Andi ya, ini selaku Pelaksana Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Nah, Pak Wiwin dan juga Mas Andi, jadi untuk sahabat Sonora boleh berbagi pertanyaan Anda ke WA kami di 0812 5635 661 0812 5635 661 ya. Dengan formatnya ketik Talkshow Sonora spasi nama Anda kemudian pertanyaan. Selain itu juga jangan lupa sertakan nama Anda ya. Ini soal pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan juga badan tentunya. Nah, sahabat Sonora, sebelum kita membahas tentang tema kita yaitu soal pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Nah, saya ingin bertanya dan menyegarkan kembali gitu ya ingatan masyarakat tentang pengertian dari pajak. Ini ke siapa dulu nih? Ke Pak Wiwin atau ke Mas Andi dulu? Siapa kira-kira? Iya. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam ya. Jadi pajak ini seperti kita dengar sehari-hari mungkin sudah umum ya. Pajak itu apa? Cuman kebanyakan orang atau mungkin dari kita belum mengetahui apa sih pajak itu. Ya, jadi pengertian pajak ini sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini pemungutannya adalah harus berdasarkan undang-undang Mas. Jadi kalau misalnya pajak pusat itu undang-undang, tapi kalau pajak daerah itu berdasarkan peraturan daerah atau perda. Jadi di sini kalau misalnya disebutkan di sini bersifat memaksa, memang pajak ini memaksa karena diatur dengan undang-undang. Kalau misalnya si wajib pajak itu tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dia akan dikenakan sanksi. Ya. Kemudian dengan tidak mendapatkan imbalan langsung. Jadi kalau kita membayar pajak, kan kita nggak dapat apa-apa. Bener banget. Mungkin hanya selembar kertas sebagai bukti pembayaran pajak. Bukti bayar gitu ya. Tidak seperti kalau kita misalnya bayar listrik, kita menikmati listrik dan sebagainya. Nah, di pajak ini kita membayar pajak dan dana hasil pembayaran pajak itu dikumpulkan dalam bentuk APBN. Nanti APBN ini disalurkan ke masing-masing lembaga atau kementerian. Kemudian digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Jadi nanti uang pajak ini akan kita gunakan sebagai biaya pembangunan. Ya. Nanti bisa disebutkan oleh Mas Andi, apa sih manfaat-manfaat pajak itu? Ya. Tadi Pak Wiwin ada kalimat soal memaksa. Nah, selama ini dari pengalaman Pak Wiwin gitu ya di penemuan-penemuan ya, tapi kalau bisa tidak ada gitu ya. Apakah ada kira-kira ya instansi akhirnya dari teman-teman DJP gitu ada yang memaksa gitu langsung ke kantornya? Selama ini ada nggak kira-kira seperti itu? Ada Mas, ada banyak kasus ya. Penemuan gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya di pajak ini kan ada sanksi, ada dua macam sanksi. Ada dua macam ya. Yang pertama adalah sanksi administrasi, ya itu biasanya berupa denda, ya, atau sanksi pidana. Nah ini yang kalau misalnya udah berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.
Jadi kalau misalnya selama ini kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari, memang ada aja yang mungkin dia alfa ya, itu bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda, tapi ada juga yang berupa sanksi pidana. Misalnya dia adanya pencekalan ya, kemudian sanksi sampai dimasukkan ke kurungan dan sebagainya karena dia ada indikasi perbuatan pidana perpajakan. Artinya melanggar begitu ya, karena udah sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya. Betul. Baik, kita ke Mas Andi dulu. Mas Andi tadi udah dijelasin oleh Pak Wiwin ada beberapa hal tentunya sebelum manfaat penjelasan secara umum gitu ya. Nah, kalau dijelaskan bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara katanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu apa sih manfaatnya Mas Andi? Oke, jadi kalau misalnya sebelum kita bilang sesuatu itu bermanfaat bagi kita, dikatakan manfaat itu gimana sih? Jadi gini, kalau pajak itu kan dalam APBN itu persentasenya lebih dari 80% dari penerimaan untuk membiayai negara ini. Jadi dari dasar tersebut bolehlah dari kami untuk membilang bahwa pajak itu memang mempunyai manfaat bagi kemakmuran rakyat dari dilihat dari persentasi dari lebih dari 80%-nya dari terhadap APBN. Terus salah satu dari manfaat pajak itu diantaranya itu untuk fasilitas umum dan infrastruktur seperti kayak jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Kemudian untuk pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya untuk keamanan dan pertahanannya. Kemudian seperti subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dan dana-dana pemilu, pengembangan alat transportasi massal, serta karena kita masih ada di kondisi dan wabah pandemi COVID-19 ini, dari manfaat pajak yang dapat dirasakan juga ada dari berupa dana untuk penanggulangan terkait wabah COVID-19. Itu sih Mas Haris. Oke, jadi selain kalau dulu kan sebelum ada wabah berarti pajak atau juga dana itu tidak ada gitu ya. Dan akhirnya itu inisiatif memang ada peraturan dari pemerintah berarti untuk dana untuk penanggulangan terkait wabah COVID-19 ini. Emang ada tahun 2020 kemarin kan ada PMK terkait yang mengatur tentang insentif seperti yang kita lakukan sosialisasi atau beberapa kali di tahun 2020 juga di Sonora juga kita sempat menyampaikan bahwa pemerintah hadir melalui Direktur Jenderal Pajak yang memberikan insentif kepada wajib pajak yang terdampak dari COVID-19, seperti diantaranya yang sudah terrealisasi adalah insentif untuk UMKM, PPH, untuk pegawai yang menerima penghasilan itu tidak dipotong pajaknya, terus kemudian pengembalian pendahuluan PPN, dan masih banyak lagi. Oke, baik ya. Jadi artinya banyak banget gitu ya Mas Andi dan juga Pak Wiwin ya. Jadi makin semangat nih untuk mungkin memenuhi sama-sama yang mungkin lagi simak di pagi hari ini kewajiban perpajakan ini. Nah, kewajiban perpajakan satu di antaranya adalah lapor SPT gitu ya. Lalu apa sih pengertian dari SPT tahunan nih, Mas Andi atau juga Pak Wiwin, silakan. Jadi SPT tahunan itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi gini Mas, kalau misalnya kita lihat dari latar belakangnya ya, sistem perpajakan kita ini self-assessment. Jadi self-assessment ini memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, ya, membayar pajaknya sendiri dan melaporkan. Nah, untuk mengkomunikasikan antara apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, mereka wajib melaporkan SPT-nya. Karena kalau tidak melaporkan SPT, dari mana kita tahu perhitungan pajak mereka, kemudian pajak apa yang dibayar, berapa besarnya pajak yang dibayar. Nah itu maka adanya SPT tahunan ini, si wajib pajak dan DJP bisa berkomunikasi. Wajib pajak, ini lo lapor saya melaporkan SPT tahunan saya atau SPT masa saya, pajak yang saya bayar berapa, kemudian objeknya apa, harta saya berapa, kewajiban saya berapa. Nah itu dilaporkan kepada ini. Nah nanti dari kantor pajak kita menerima laporan itu, kita analisis ya,
benar nggak ini yang disampaikan. Nanti kalau misalnya misalnya ada yang tidak beres, nah itu nanti ada kemungkinan diperiksa si wajib pajak ini. Dasarnya adalah SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Oke. Jadi artinya SPT ini ya sebagai objek pajak atau harta dan kewajiban begitu ya. Betul. Baik, iya. baik. Nah, kemudian kita masuk ke NPWP nih, Mas Andi ya. Jadi kalau tadi kan diwajibkan untuk pelaporan SPT tahunan. Apakah yang sudah memiliki NPWP diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan gitu? Jadi gini, salah satu efek atau bentuk efek atau bentuk kewajiban kita setelah kita mempunyai nomor pokok wajib pajak ini adalah seperti tadi yang dikatakan oleh untuk dari Pak Wiwin adalah melaporkan SPT tahunan. Jadi setiap wajib pajak, setiap masyarakat yang sudah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Seperti itu, Mas. Artinya harus punya begitu ya. Kalau untuk misalnya sudah punya, wajib melaporkan. Oke, wajib berarti ya. Nah, sebelum kita break ya, tadi ini temanya memang menarik banget, Pak Wiwin dan juga Mas Andi, tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Nah, apakah pengertian dari wajib orang pribadi? Nah, itu silakan. Oke, jadi untuk pengertian dari wajib pajak dulu ya, Mas. Untuk wajib pajak itu adalah itu orang pribadi atau badan. Itu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itu ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan itu termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kemudian wajib pajak orang pribadi itu contohnya seperti kayak kita, Mas, kayak karyawan, pegawai, ASN, anggota Polri, kemudian pengusaha, pedagang ataupun pelaku UMKM itu disebut sebagai wajib pajak orang pribadi. Seperti itu, Mas. Oke, ada karyawan, ASN, anggota TNI, Polri, pengusaha, pedagang, atau juga pelaku UMKM. Nah, biasanya nih, Mas Andi, yang pelaku UMKM ini seperti apa, Mas Andi? Kan biasanya kan kalau UMKM itu bukan kita mengucilkan ya, memang artinya selama ini gitu ya, UMKM ini kan menjadi ada yang pro dan juga yang kontra di pemerintah gitu untuk laporan pajaknya itu seperti apa? Oh, jadi gini, pelaku UMKM itu seperti apa kalau di pengertian diri pajak ini? Wajib pajak UMKM yang dalam pengertian pajak itu adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar dan memilih kewajiban perpajakannya untuk menerapkan pemotongan PPh final. Jadi misalnya gini, wajib pajak tersebut mempunyai usaha jual toko kelontong lah. Benar. Jadi terus wajib pajak itu menghendaki untuk memilih kewajiban perpajakannya menggunakan PP 23 atau yang kita sering familiar sebut yang pajak 0,5% itu. Iya, benar, yang 0,5% dulu kita bahas itu. Jadi berdasarkan tersebut, penghasilan 1 bulan itu dikalikan 0,5% terus disetorkan kepada negara, seperti itu. Okay, ya. Walaupun juga UMKM jadi artinya wajib begitu ya. Iya. Oke, baik. Omsetnya dari wajib pajak tersebut. Baik, Pak Wiwin dan juga Mas Andi, kita break dulu senak. Ini ada beberapa pertanyaan yang di WA sudah masuk, tapi kita tahan dulu. Jadi sama-sama kita udah sedang live nih di Facebook kami di Sonora Pontianak. Jadi silahkan Anda bertanya langsung ya ke Facebook juga boleh, atau juga ke WA kami di 0812 5635 661 0812 5635 661. Tetap bersama kami. 6,7 FM Sonora Pontianak.